بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Minhaju Ahli Sunnah wal Jamaah fi ta'ammul ma'a fitanil 'amah, yang pada pagi ini kita akan mengkaji bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah memperingatkan akan bahaya fitnah, memperingatkan agar seorang tidak terjatuh ke dalam fitnah. Kita lihat kitabnya di halaman yang ke-21. Qala al-mu'allif hafidhullah ta'ala, al-mabhathu as-sani, al-mabhathu as-sani, pembahasan yang kedua, at-tahdhir, peringatan keras, minal fitan, dari fitnah-fitnah fil Qur'an wa sunnah, yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam As-Sunnah. Beliau mengatakan, tanawa'at asalibul Qur'an al-Karim wa sunnatun nabawiyyah fi tahdhir minal fitan. Asalib, yakni berbagai metode redaksi Al-Quran yang mulia dan sunnah nabawiyah itu tanawwa'at. Tanawwa'at yakni beraneka ragam, ya, bermacam-macam metode Al-Quran, redaksi metode Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tahdhir minal fitan, di dalam memperingatkan, di dalam mentahdzir, memperingatkan minal fitan, terhadap fitnah, yakni jatuhnya seorang muslim terhadap fitnah. Lihya'il qulub, demi menghidupkan hati, ya, demi menghidupkan hati, wa iqadhin nufus, dan membangunkan jiwa, ya, dzikra lil mu'minin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman, wa tanbihan, dan sebagai pengingat lil ghafilin, bagi orang-orang yang lalai, wa hujjatan alal mu'anidin, dan sebagai hujjah terhadap orang-orang yang menentang. Jadi Al-Quran memberi peringatan terhadap fitnah-fitnah yang ada, yang terjadi, dengan berbagai metode, cara, ungkapan, ya. Hal ini guna menghidupkan hati, ya, membangunkan jiwa, memberi peringatan kepada orang yang beriman, dan yang mengingatkan orang-orang yang lalai, ya, dan sebagai hujjah bagi orang-orang yang menentang. Ya, jangan sampai di akhirat kelak dia mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu kalau ini fitnah. Ya, Allah sudah peringatkan dalam banyak ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk sekarang ini musim demonstrasi, musim, ya, seruan-seruan untuk memberontak kepada pemerintah, ini fitnah. Maka Al-Quran memperingatkan untuk tidak jatuh kepada fitnah tersebut. Mencaci penguasa, mencaci pemerintah, ini fitnah. Fitnah dalam arti ini adalah merupakan suatu bencana, ya, kerusuhan dan yang semisalnya, pembunuhan. Sebagaimana pada pembahasan yang lalu telah kita bahas macam-macam fitnah, makna dari macam-macam fitnah, ya. Wa min hadhil asalib, di antara asalib redaksi-redaksi Al-Quran tersebut adalah awalan at-tahdhirat fil Qur'anil Karim. Yang pertama, peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Qur'anil Karim, ya. Baik. Al-awwal, yang pertama, at-tahdhir was-sarih minal fitnah. Ini peringatan yang jelas, peringatan yang jelas dari atau terhadap fitnah. Ini Al-Quran memperingatkan langsung, tegas, jelas
wal amru bittiqaiha, dan perintah dari Al-Qur'an untuk berhati-hati dari fitnah. Wan nahyu 'anil wuqu'i fiha, dan larangan Al-Qur'an untuk jatuh atau terjatuh kepada fitnah. Dilarang, jangan sampai kita mengikuti fitnah tersebut. Nah, di antara contohnya qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Surah Al-Maidah ayat 49. Ya, syahidnya di sini wahdharhum an yuftinuka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ya kamu memutuskan di antara perkara, kamu memutuskan perkara di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Yani dengan Al-Qur'an, dengan syariat. Wa nihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kalian menghukumi perkara di antara mereka dengan apa yang diturunkan dari Allah, yakni dengan syariat ini. Lalu Allah mengatakan wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian mengikuti ya hawa nafsu mereka, keinginan mereka, selera mereka. Jangan. Kata Allah wahdharhum an yaftinuka, dan berhati-hatilah ya. Berhati-hatilah kamu terhadap mereka ya. Terhadap mereka an yaftinuka, untuk memfitnahmu yani untuk memalingkan kamu an ba'di ma anzalallah ilaika, memalingkan kamu untuk menghukumi, untuk memutuskan perkara dari berpaling dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Fitnah. Maka di sini menunjukkan ya, sebagaimana pembahasan yang lalu, bahwasannya berpaling dari syariat, berpaling dari hukum Allah, ini disebut fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi ya yang datang untuk minta keputusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Allah memperingatkan, jangan sampai kamu memutuskan, yakni berpaling dari syariat. Ya, wa qad nazalat hadhihi al-ayat fil yahudi alladhina ja'u litahakumi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ayat ini turun berkaitan tentang orang Yahudi yang datang kepada Nabi meminta untuk diputuskan perkara. Ya. Kama ja'a tahdhiru ar-rabbani lil munafiqina an tusibahum fitnah. Ya. Sebagaimana juga ayat ini sebagaimana juga datang tahdiran, datang peringatan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang munafik. Ya. Sebagaimana juga datang peringatan Ar-Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala lil munafikin, bagi orang-orang munafik tertimpa azab antusibahum fitnah, mereka tertimpa fitnah, peringatan dari Allah. Jadi di sini jelas tegas Allah memperingatkan seseorang, dan diantaranya orang munafik. Dan ayat walaupun ini untuk orang munafik, maknanya hukumnya untuk kita semuanya, karena kaidahnya al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan barometer tolak ukur bukan dengan kekhususan lafadznya, tapi keumuman lafadz. Bukan kekhususan sababnya, tapi keumuman lafadznya. Ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur keumuman lafadz, bukan kekhususan sebabnya ayat ini turun. Ya. Taib. Yani sebagaimana datang tahdziran, peringatan Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala lil munafikin, bagi orang-orang munafik, antusibahum fitnatun. Ya. Peringatan dari fitnah, yani mereka akan tertimpa fitnah jarra, ya, akibat
mukhalafatihim, ya, akibat mereka menyelisihi, ya, atau penyelisihan mereka, penyelisihan mereka amrahu sallallahu alaihi wasallam, atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Ingat ayat ini bagi siapa? Orang munafik. Namun maknanya, hukumnya berlaku untuk semuanya. Maka hendaklah orang-orang yukhalifuna an amrihi, yang menyelisihi dari perintahnya, kata para ulama tafsir, an amri Rasul, dari perintah Rasul di sini. Antusibahum fitnah, untuk tertimpa fitnah, ayusibahum adabun alim, atau ditimpa siksa yang pedih. Wa hadzal wa'id likulli man khalafa amrallah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Dan peringatan ini, ancaman ini adalah bagi setiap yang menyelisih perintah Rasul, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Maka para jamaah sekalian, jangan remehkan urusan kebid'ahan, karena bid'ah adalah menentang Allah, menentang Rasul. Menyelisih Allah, menyelisih Rasul dengan melakukan kebid'ahan dalam beribadah. Ini hati-hati. Allah menjelaskan di sini akan ditimpa fitnah. Dan para ulama mengatakan fitnah yang dimaksud di dunia adalah kesyirikan, kebid'ahan dan jatuhnya kepada maksiat, dan di akhirat mendapatkan azab yang pedih. Wa hadzal wa'idu likulli man khalafa amrallahi wa rasulah. Ya. Atau amrallah, ya, menyelisih amrallahi, perintah-perintah Allah, ya, wa rasulihi, dan perintah Rasulnya. Nah, wajah tahdhirul ilahi aidan, dan datang pula peringatan dari Allah juga, minal fitnatil amah, ya, minal fitnati amah, dari fitnah secara umum, allati la taqtasiru ala adh-dhalimina khasah, yang mana fitnah ini tidak terbatas kepada orang-orang zalim saja. Nanti Allah peringatkan, hati-hati terhadap fitnah yang akan menimpa bukan hanya kepada orang zalim saja, bukan kepada orang yang berbuat syirik saja, bukan kepada orang yang berbuat bid'ah saja, bukan kepada orang yang berbuat maksiat saja. Wa innama ta'ummu salih wa talih, tapi dia umum kepada as-salih, orang-orang yang saleh, wat-talih, dan juga kepada orang-orang yang buruk, kepada orang-orang yang buruk, yang durhaka, kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang pelaku maksiat, itu talih. Talih ini lawan dari salih. Ya. Fa amara Allah Ta'ala bittiqaiha. Lalu Allah memerintahkan kita untuk hati-hati menjaga diri dari fitnah tersebut. Biqaulihi azza wa jal, dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jal berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, secara khusus tidak, tetapi umum. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah itu sangat keras siksanya. Nah, wajat hadhil ayatu ba'dal amri bil istijabati lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini datang, ya, ayat ini datang setelah perintah untuk memenuhi seruan Allah, seruan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah, penuhilah seruan Allah, walir rasuli, dan seruan Rasulnya, idza da'akum, apabila dia Rasul menyeru kalian, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian. Seruan, ya, seruan dakwah, ajakan kepada tauhid, ajakan kepada sunnah. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya. Yang mana seruan itu, dakwah itu, lima yuhyikum, perkara yang bisa menghidupkan kalian. Ya. Hidupnya hati. Seorang berada di atas hidayah dengan sebab memenuhi seruan Allah dan Rasul. Wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih.
Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi, membatasi antara seorang dengan hatinya. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Ya. Di sini Allah mengatakan Allah yahulu yakni membatasi, menghalangi. Ya. Ada orang-orang yang disesatkan oleh Allah, tidak mendapatkan hidayah. Maka penuhi seruan Allah agar kita mendapat hidayah. Lima yuhyikum. Summa qala, perhatikan Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Lalu selanjutnya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasah. Adalah takut kalian dengan fitnah yang benar-benar akan menimpa, bukan kepada orang-orang zalim di antara kalian khusus, bukan, tapi umum. Ya. Taib wajah tawdihu dzalika fi hadis Safinah, dan datang penjelasan ya, hal tersebut di dalam hadis As-Safinah. Ya. Hadis As-Safinah al-mukharraj fi sahihaini min hadis Nu'man bin Bashir. Di dalam hadis Safinah yakni hadis tentang kapal, ini seorang yang berada di atas kapal. Kalau ada orang yang melobangi, merusak kapal tersebut satu orang saja, ya kan, maka yang tenggelam siapa? Semuanya. Nah, ini disebut hadis Safinah, hadis tentang kapal. Ya, yang dikeluarkan di dalam dua kitab sahih dari hadis An-Nu'man, yang di Bukhari Muslim, dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Wa fihi, dalam hadis tersebut disebutkan, dikatakan ya, fa in tarakuhum ay al-mufsidin, maka jika mereka meninggalkan, membiarkan ini orang-orang yang membuat kerusakan, ini melobangi kapal tersebut, ya, wa ma aradu halaku jami'an. Nah, wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Ya. Maka tentu akan binasa semuanya. Kalau dibiarkan, maka akan binasa semuanya. Ya, fa in tarakuhum ay al-mufsidin wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'an. Jadi kalau orang-orang meninggalkan mereka, yani membiarkan mereka, yani orang yang berbuat kerusakan, ya, wa ma aradu, yani melakukan apa yang mereka inginkan, halaku jami'an, akan binasa semuanya. Tapi wa in akhadhu ala aydihim, tapi kalau mereka yakni mencegahnya, ya, melalui tangan-tangan mereka, nah, maka mereka akan selamat dan semuanya akan selamat. Nah, demikianlah. Ya. Jadi maksud dari ayat ini, jadi firman Allah tadi di surah Al-Anfal ayat 25, ya. Surah Al-Anfal ayat 25, takutlah terhadap fitnah yang tidak akan menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian saja. Yani ini apabila kita membiarkan kemaksiatan, membiarkan kesyirikan, membiarkan kebid'ahan, maka ketika Allah menurunkan azab, Allah akan meratakan azab tersebut bukan hanya kepada orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat saja, tapi umum. Ya. Taib kama warad al-khitabu as-sarihu muwajjahan li jami'i Bani Adam bitahdhiri min fitnati syaitan. Sebagaimana pula datang seruan, ya, yang jelas, yang diarahkan, yang ditujukan kepada seluruh manusia Bani Adam, peringatan terhadap fitnah syaitan fi ta'atihi, ya, dalam mentaatinya, mentaati syaitan, mentaati syaitan, ya, wal iktirar bi wu'udihi al-kadhibah, dan juga agar berhati-hati dari tipu dayanya,
Ya, dari janji-janji palsu syaitan. Wa amanihi al-khadi'ah, dan angan-angan yang khadi'ah, angan-angan yang hampa dari syaitan. Maka jangan sampai tertipu, dan ini peringatan dari fitnah syaitan. Ya, Allah mengatakan menggunakan lafaz fitnah, hati-hati. Ya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. La yaftinannakumus syaitan. Hati-hati, kata Allah, janganlah kalian terfitnah atau syaitan memfitnah kalian. Kama akhraja abawaikum, sebagaimana syaitan telah mengeluarkan ibu bapa kalian minal jannah, dari surga, ini mengeluarkan Adam disebab tipu daya syaitan. Ya, yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan melepaskan dari kedua orang tua kalian pakaiannya. Ya, liyuriyahuma sawatihima, untuk ditampakkan auratnya. Dia menanggalkan pakaian, ya, dari ibu bapak kalian. Pakaiannya untuk apa? Liyuriyahuma sawatihima, untuk supaya ditampakkan apanya? Auratnya. Nah, di sini Allah tegas mengatakan la yaftinannakumus syaitan. Ya. Peringatan agar jangan sampai terfitnah oleh syaitan. Baik. Fa bimadza kanat hadhihi fitnah? Dengan apa terjadinya fitnah ini? Laqad kanat bi amrayn. Nah, terjadi dengan dua hal, dua perkara. Nah, huma min akbari asbabil fitnah, dan keduanya di antara sebab terbesar terjadinya fitnah fi umri al-bashariyah, dalam kehidupan atau hayat, ya, umur kehidupan manusia. Ya. Jadi bagaimana syaitan membuat fitnah terhadap Bani Adam, manusia, maka dengan dua hal, yang mana dua hal ini min akbari asbabil fitan fi umril bashariyah. Baik. Al-awwal, dua perkara itu. Yang pertama, al-wa'd bitulil amal wal khulud. Al-awwal, yang pertama, al-wa'd. Al-wa'd artinya janji. Janji, ya, menjanjikan. Yani menjanjikan harapan. Ya. Yang ditulul amal itu panjang angan-angan, tapi maksud di sini adalah harapan. Ya. Wal khulud, dan kekekalan. Kan begitu. Maka datang syaitan kepada Adam, dan syaitan ini maksud di sini iblis juga, ya. Jadi syaitan ini disifati juga iblis. Maka syaitan itu artinya di sini sifat. Padahal makhluknya, jenis makhluknya apa? Jin. Bapak moyangnya jin, ya iblis itu, yang tidak mau sujud kepada Adam, yang menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga, yang membuat tipu daya terhadap bapak kita. Makanya kata Allah di surah Al-A'raf tadi ayat 27 di atas, ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraj abawaikum minal jannah. Wahai bani Adam, janganlah syaitan memfitnah kalian, yakni apa? Membuat tipu daya kepada kalian, ya, menyesatkan kalian, sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari surga. Ya. Bagaimana cara syaitan buat fitnah? Dengan dua hal tadi. Yang pertama, al-wa'du bitulil amal wal khulud. Ini menjanjikan harapan dan kekekalan. Jadi syaitan yang menjanjikan ini kepada Adam, dan Adam tergoda. Jadi Adam ingin kekal. Ketika Allah larang Adam untuk jangan mendekati pohon, wala taqrabu hadhihi syajarah, kata Allah, jangan kau dekati pohon ini. Datang syaitan kepada Adam alaihissalam dan mengatakan, hal aduluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kau kepada pohon kekekalan. Lihat, Allah larang, tapi syaitan datang menamakan pohon kekekalan. Itulah janji-janji palsu dari syaitan. Dan di antara ciri khas karakter setan dalam menggelincirkan Bani Adam adalah menamakan yang dilarang, menamakan maksiat dengan nama-nama yang indah.
Siapa yang menamakan pohon kekekalan? Bukan Allah yang menamakan pohon kekekalan, tapi iblis, syaitan. Ya. Syajaratul khuld, pohon khuldi. Ada sebagian mengatakan buah khuldi. Maksudnya pohon kekekalan. Jadi kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga. Dan tentu Adam tergoda, ingin dia kekal di surga. Maka tergoda. Ya. Demikian para jamaah sekarang ini syaitan dalam menjanjikan menggelincirkan Bani Adam. Bagaimana caranya syaitan? Dengan menamakan maksiat, menamakan kesyirikan, menamakan kebid'ahan, menamakan kemaksiatan dengan nama-nama yang indah. Dengan nama-nama yang indah. Maksiat dinamakan dengan indah. Contoh misalnya riba, renten, riba itu dinamakan dengan bunga. Ya, kan indah, namanya menjadi bunga. Pelacur misalnya, WTS pelacur dinamakan dengan nama yang indah, yaitu PSK. Ya. Mungkin nanti akan ada nama yang lebih indah lagi. Ya. Dulu dinamakan Pramu apa dulu? Pramu Wisma ya. Dinamakan yang indah. Ya. Demikian pula yang lain-lain, kesyirikan dinamakan tawasul. Ya. Tawasul. Padahal meminta-minta kepada selain Allah, meminta kepada mayit, meminta kepada wali, meminta kepada orang soleh, ya, ini kesyirikan, namun dinamakan dengan tawassul, sehingga terdengar menjadi indah di mata masyarakat. Sebaliknya ketaatan ditakut-takuti dengan nama-nama yang buruk. Pengikut kebenaran dinamai Wahabi misalnya, sehingga orang menjadi takut untuk mengikuti kebenaran. Orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW dicap radikal, ya, dicap radikal. Menjalankan sunnah, menjalankan petunjuk Rasulullah SAW, selalu ke masjid, berbuat baik, ya, dinamakan radikal. Demikian cara syaitan menggelincirkan Bani Adam, ya, yakni menghiasi atau memperindah nama-nama yang buruk terhadap maksiat. Sebaliknya nama-nama ketaatan, nama-nama menjalankan agama, ketaatan, kebaikan-kebaikan diganti oleh syaitan dengan nama-nama yang buruk, nama-nama yang membuat orang lari. Para dai yang menyeru kepada tauhid, para dai yang menyeru kepada sunnah disebut aliran sesat. Demikian juga dulu para rasul, bahkan Rasulullah SAW disebut tukang sihir, disebut orang gila. Demikian syaitan di dalam menjauhkan manusia dari al-haq, ya, dari kebenaran. Ya. Kita baca lagi. As-sani, ya. As-sani hubbu at-tara'us alladhi la nihayata lah. Metode kedua, bagaimana cara syaitan menggelincirkan adalah dengan cinta kepada tarus, ya. Artinya cinta kepada ambisi, kecintaan kepada kepemimpinan, ya. Ambisi memimpin, alladzi la nihayatalah, yang tidak berakhir, yang tidak berakhir. Allah Ta'ala berfirman, wa mulkin la yabla, ya. Hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, ya. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Itu. Inilah dua. Yang pertama menjanjikan harapan dan kekekalan, yang kedua ambisi terhadap kepemimpinan yang tidak berakhir. Ya kan, kalau menjabat kan ingin selamanya. Demikian tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Wa jafil ayatil ukhra, dan juga datang dalam ayat yang lain. Ya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Iblis datang kepada Adam mengatakan, ya. Ya. Wa qala, dan iblis berkata, ma nahakuma. Nah,
apa yang dilarang terhadap kalian berdua, rabbukum oleh Rabb kalian berdua, an hadhihi syajarah, dari pohon ini, illa kecuali. Berarti di sini mak nafi. Ya, kata iblis, tidaklah Rabb kalian berdua melarang kalian berdua dari mendekati pohon ini kecuali engkau berdua agar menjadi malakaini atau takuna minal khalidin. Ya, engkau agar menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di dalam surga ini. Ya. Jadi tidaklah Rabb kalian melarang kalian untuk mendekat kepada pohon ini kecuali ya supaya kalian tidak menjadi kekal. Ya. Tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi kekal. Yani kalau kalian makan pohon ini, kalian akan menjadi malaikat dan akan menjadi kekal. Nah, demikian maksudnya. Jadi maksud dari ayat, Rabb kalian berdua tidak melarang kalian dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kalian berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, wahadani al-amrani min akbar. Ya. Dan dua perkara ini min akbari ma jubilatin nufus ala mahabbatihi. Dua perkara ini di antara dua hal yang paling besar yang membuat jiwa, yakni manusia, ya, membawa kepada kecintaan wal hirs, kecintaan dan ambisi, ya, ambisi terhadap hal tersebut, ya, illa man qayadaha bi ta'atillahi ta'ala wa imtithali amrih, kecuali orang yang membatasinya dengan ketaatan kepada Allah, menunaikan perintahnya, wa isari mahabbatillahi wa mardatihi, mendahulukan kecintaan kepada Allah dan ridha Allah, ala hawa nafsihi, dari hawa nafsunya, wa syahwatiha, dan dari syahwatnya. Jadi kalau orang punya jabatan namun digunakan dalam ketaatan, tidak masalah. Orang banyak harta digunakan dalam ketaatan, tidak masalah. Tapi tanpa ketaatan, tanpa untuk mendahulukan kecintaan Allah atau ridha Allah, akan menimbulkan petaka dua hal ini. Saya ulangi ya, apa yang pertama tadi? Al-wa'd bitulil amal wal khulud. Yang kedua, hubbu tara'usul ladzi la nihayatalah wa tara'usul ladzi la nihayatalah. Yang pertama, menjanjikan harapan dan kekekalan. Yang kedua, ambisi terhadap kepemimpinan yang tidak berakhir. Ya, baik. Demikian metode Al-Quran dalam memperingatkan supaya orang jangan sampai jatuh kepada fitnah. Metode pertama adalah dengan ungkapan pentahdiran yang jelas, tegas. Ya, itu yang pertama. Jadi disebutkan yakni peringatan langsung. Nah, bahkan dengan kata-kata tahdzirnya, wal yahdhar, dan hendaklah berhati-hati gitu. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hendaklah takut orang yang menyelisihi perintah Allah, menyelisihi perintah Rasul, untuk terjatuh kepada fitnah. Jadi lafaz tahdzir jelas, tegas disebutkan, sharih. Nah sekarang yang kedua, min hadhil asalib at-tahdhiriyah, dan di antara redaksi Al-Quran di dalam memperingatkan fitnah adalah at-tabkit wa at-tafri' liman tusabbibu fil wuqu'i fil fitnah. At-tabkit, ya, yaitu mencela, wa tafri', dan juga yakni tafri' ini tahlil, ini memperingatkan, ya, memperingatkan atau menegur, ya, mencela, wa tafri', dan menegur siapa? Menegur bagi siapa yang menjadi sebab, ya, atau bagi orang, ya, yang menyebabkan terjatuh kepada fitnah. Menegur
bagi siapa yang menyebabkan jatuh kepada fitnah. Wa min dzalika ma dzakarahu Allah Ta'ala 'anil munafiqina, dan hal tersebut apa yang disebutkan Allah Ta'ala tentang orang munafik, al-mutakhallaf, ya, al-mutakhallafin anil jihad, yang tidak mau ikut berjihad. Nah, ini diantaranya adalah apa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang orang-orang munafikin yang mereka tidak mau mengikuti jihad, hadaral fitnah, ya, yang tidak mau berangkat untuk berjihad, yang mana alasannya demi menjaga diri dari fitnah. Za'amu, namun ini menurut persangkaan mereka, ya, wahum, padahal mereka qad waqa'u fiha, padahal mereka justru yang jatuh kepada fitnah dengan tidak mau ikut berjihad tersebut. Nah, ini disebut di surat Taubah ayat 49. Ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man yaqul, di antara mereka ini orang-orang munafik ada yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan li, ya, idzan li, yani izinkan saya, gitu. Izinkan saya untuk apa? Untuk tidak ikut perang. Ini saat peristiwa perang Tabuk, ya. Karena memang fitnahnya, ujiannya besar pada saat perang Tabuk karena di musim panen kurma, dan saat itu musim paceklik. Arti paceklik yakni musim sulit. Musim sulit. Makanya pasukan perang Tabuk disebut dengan Jaishul Usrah. Jaish al-Usrah, pasukan yang dalam keadaan sulit. Ya. Nah, pas mau panen kurma, ya, tentu ini kesempatan untuk yakni menopang kehidupan, malah diperintah untuk berjihad, datang seruan jihad. Nah, orang-orang munafik nggak mau ikut. Alasannya apa kata mereka? Nggak mau ikut kenapa? Hadaral fitnah. Ini takut jatuh kepada fitnah. Fitnah apa yang dimaksud? Kata mereka, orang-orang Romawi itu cantik-cantik perempuannya. Jadi takut nanti tergoda perempuan. Ini hanya alasan. Maka di sini disebutkan za'amu. Ya. Wahum qad waqa'u fiha. Justru mereka jatuh kepada fitnah dengan tidak ikut perang, dengan mencari-cari alasan tersebut. Ini Allah peringatkan. Ya. Jadi orang yang menyebabkan terjatuhnya kepada fitnah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa minhum man yaqul i'dzan li. Ya. Di antara mereka orang munafik ada yang mengatakan, izinkan aku untuk tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad. Wala taftinni, ya. Jangan jatuhkan aku kepada atau terjerumus ke dalam fitnah. Jadi jangan kau jatuhkan aku, jerumuskan aku kepada fitnah, kata mereka. Tapi justru kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, kata Allah, justru mereka lah yang kepada fitnah telah terjatuh. Justru mereka yang jatuh kepada fitnah. Ya. Wa inna jahannam lamuhitatun bil kafirin. Dan sesungguhnya neraka jahanam benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ya. Meliputi orang-orang kafir. Kita selesaikan poin yang kedua, ya. Wa qad dzukira fi sabab nuzuliha, dan disebutkan, ya, tentang sebab turunnya ayat ini di surat Taubah 49 ini. Ya. Annahu lamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhruj ila ghazwati Tabuk, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berangkat, ya, dalam perang Tabuk, qala Al-Jadd bin Qais, qala Al-Jadd bin Qais, yakni Al-Jadd bin Qais berkata, inni akhsha, ya, aku khawatir, in ra'aitu nisa'a bani al-asfar, jika aku melihat nanti perempuan-perempuannya Bani al-Asfar, ya. Bani Asfar itu yakni perempuan-perempuan yang kulit kuning, gitu, ya, yang menggoda, ya, kulit wanita Bani Asfar, ya, akan menggodaku, memfitnahku, fa'dzan li wala taftinni, maka izinkan aku untuk tidak ikut berperang karena takut tergoda wanita-wanita tersebut, dan jangan engkau menjerumuskanku kepada fitnah, gitu.
Jadi untuk tergoda perempuan itu, jangan sampai aku jatuh kepada fitnah. Fanazalatil ayatu, maka turunlah ayat ini, surat Taubah ayat 49. Maka fal fitnatu lati farra minha bizamihi, ya, maka fitnah, ya, yang dia itu lari darinya menurut persangkaan dia, hiya fitnah mahabbatin nisa, yaitu fitnah mencintai perempuan. Wa adami sabrihi anhunna, dan fitnah tidak sabarnya terhadap godaan perempuan tersebut. Wal fitnatu lati waqa fiha, ini fitnah yang dia lari apa? Tergoda perempuan. Dan fitnah yang dia terjatuh di dalam fitnah itu apa? Hiya fitnatus syirik wal kufur. Fitnah kesyirikan, kemunafikan, kekufuran fi dunya. Ya, di dunia kekufuran, kesyirikan, orang munafik. Wal adzabu fil akhirah, dan adab di akhirat. Yang tolong ini yang dicasnya. Ininya, ini. Ayo, jazakallah khair. Mantap. Loh, urung ya? Sini dia. Oh, besok. Oh, besok. Atau itunya? Dari situ ya? Hah? Lah, coba. Ini. Belum ya? Di tomboknya ya. Oh, itunya berarti sudah. Baik, segala. Mana tadi? Wal fitnah lati farra minha bizammihi ya fitnatu mahabbatin nisa. Baik, wa adam wa adam sabrihi anhuna, wa taib wal fitnatu allati waqa'a fiha hiya fitnatu syirki wal kufri fid dunya wal adzabu, ya, fil akhirah. Nah, tapi saya kira cukup ya sampai sini. Nanti metode yang ketiga, ya, disebutkan bagaimana peringatan keras di dalam Al-Quran tentang fitnah. Demikian pula nanti akan kita sebut apa yang ada di dalam hadis. Demikian, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali ya. Dan pembahasan ini sangat cocok untuk pembahasan kita di masa-masa sulit sekarang. Banyak terjadi fitnah ya. Fitnah berupa kerusuhan, fitnah berupa penyimpangan, kesyirikan, kebid'ahan. Bahkan sekarang ketika menjelang tahun baru ini, banyak fitnah terjadi. Orang Islam ikut merayakan perayaan Natal, mengucapkan selamat Natal, merayakan perayaan tahun baru, yang ini adalah merupakan perayaan orang-orang kafir. Yang ini merupakan penyimpangan dalam pokok agama, dalam akidah. Karena akidah kita mengajarkan al-wala wal bara, mengajarkan cinta dan benci karena Allah, benci kepada orang-orang kafir, benci kepada ajaran orang-orang kafir, ya, benci karena Allah, benci karena sebab dalam masalah urusan agama, dan memerintahkan cinta kepada Allah, cinta kepada agama, cinta kepada orang-orang beriman, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan al-wala dan al-bara. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hada wallahu taala alam. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.